Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi video ini. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan aksi nyata terkait topik Merdeka Belajar. Sebuah langkah awal memahami apa itu Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Isna Hirmayani KSPD dari SDN 112298 AIK Kanopan. Pada topik ini kita akan mempelajari sedikitnya 5 modul. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, dan yang kedua, mendidik dan mengajar, yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyuruh, dan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, langsung saja mencoba akan menyampaikan bagaimana poin-poin penting yang ada dalam modul 1 terkait mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, kita harus tahu apa kekuatan dan yang ada pada diri kita dan kelemahan yang ada pada diri kita. Kekuatan itu harus kita terus kembangkan dan kita gunakan untuk diri kita agar bisa mengajar dan mendidik murid-murid kita. Sedangkan kelemahan tentu saja kita harus terus meningkatkan, menutupi dengan upgrade diri terkait pelatihan-pelatihan yang berusaha untuk meningkatkan skill kita. Kemudian mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Kita sebagai pendidik harus benar-benar kenal betul karakteristik dan kebutuhan masing-masing murid. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, poin yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, kita harus sama-sama mendorong dan mengarahkan murid-murid kita untuk bersandar pada kekuatan sendiri, baik itu lahir maupun batin. Kemudian poin yang keempat, pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa kita sudah berada di zaman yang sekarang berbeda dengan zaman kita yang ada pada zaman dulu. Berbeda aktivitasnya, berbeda teknologinya, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki peran penting terhadap perkembangan murid sesuai dengan zaman sekarang. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin yang keenam, yaitu mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Nah, yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Nah, kita harus adaptif terhadap perubahan metode pembelajaran seperti pada zaman sekarang, yaitu metode perkembangan digital. Nah, selanjutnya mendidik dan mengajar di poin yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid-murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, kita harus tanamkan bahwa mendidik adalah kodrat yang ada pada murid, sehingga murid itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Dan untuk poin berikutnya, sistem AMO. Engkarso sung telodo ing madya mangunkarso tutwuri handayadi. Yaitu kita sebagai guru harus memberi teladan
di depan, kemudian di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dalam konsep tersebut, seorang guru harus mampu memosisikan dirinya menjadi pamong atau teladan yang baik bagi para murid. Dan yang terakhir adalah manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Selanjutnya di modul ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, poin yang pertama adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kebutuhan murid zaman dahulu tentu berbeda dengan zaman sekarang, baik aktivitasnya, kemudian permainannya, kemudian sumber belajarnya, dan perubahan itu tidak bisa kita cegah. Maka dari itu harus dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa atau biasa dikenal dengan asas Trikom. Nah, selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Selanjutnya, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut. Nah, kemudian pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang pertama, sebagai guru kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Harus benar-benar kita pantau, kita dampingi sampai anak tersebut menemukan pemahaman yang bermakna. Nah, selanjutnya perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Kemudian tanamkan pada diri kita sebagai guru bahwa perspektif kita tidak selalu sama dengan perspektif murid. Kita harus pandai-pandai mengenal karakteristik mereka untuk menentukan model pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Selanjutnya saya mohon agar Bapak Ibu setelah menyimak paparan ini ada sedikit pertanyaan yang perlu Bapak Ibu isi. Nah, pertanyaan yang pertama, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ternyata. Nah, pertanyaan yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, nah mohon Bapak Ibu diisi sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih dari saya. Sekian atas perhatian dari Bapak Ibu. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.